Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahrani Fida Anwar dengan NIM 21105055019 dari kelas Radiologi A Universitas Asia Yogyakarta. Saya di sini ingin menjelaskan tentang peranan radiologi pada kasus tumor Wilms. Pendahuluan. Tumor Wilms, dikenal juga dengan nama nefroblastoma, adalah keganasan pada ginjal yang menyerang anak-anak dengan angka kejadian tertinggi pada rata-rata usia 3-4 tahun dan 80% sebelum usia 5 tahun. Tumor Wilms biasanya menyerang hanya satu ginjal atau unilateral dan hanya 5% kasus yang menyerang kedua ginjal, yaitu bilateral. Walaupun tumor ini hanya merupakan 6% dari keganasan pada anak, tetapi merupakan 90% keganasan ginjal pada anak. Pemeriksaan penunjang radiologi pada anak-anak dengan keluhan massa abdomen biasanya diawali dengan pemeriksaan ultrasonografi yang dikombinasikan dengan pemeriksaan radiografi konvensional. Setelah itu, dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan radiografi yang lebih canggih seperti computed tomography atau CT, atau magnetic resonance imaging atau MRI. Namun demikian, diagnosis pasti tumor Wilms masih berdasarkan pada pemeriksaan histologi. Terapi tumor Wilms adalah operasi, kemoterapi preoperatif, dan atau kemoterapi adjuvan. Jika tidak ditangani dengan baik, prognosis tumor ini kurang baik. Namun, secara umum, jika diagnosis dapat ditegakkan sejak awal, diikuti dengan terapi yang baik, maka hasil akhirnya sangat baik. Selanjutnya yaitu laporan kasus. Seorang anak laki-laki berusia 11 bulan dan berat badannya 9 kg, datang dengan keluhan utama penjualan terutama di perut sisi kiri yang sejak 2 minggu lalu teraba membesar. Pasien dirujuk dari rumah sakit lain dengan diagnosis tumor Wilms. Pada pemeriksaan fisik didapatkan abdomen cembung dan teraba massa di sisi kiri. Pemeriksaan CT abdomen menunjukkan adanya massa ginjal kiri yang melewati garis tengah dan berkonfluensi dengan limfadenopati paraorta parailiaca kiri mengelilingi aorta abdominalis, truncus coeliacus, dan arteri mesenterica superior dengan temuan lain berupa hidronefrosis kiri dan efusi pleura kiri. Ini adalah gambar satu, yaitu pemeriksaan CT menunjukkan massa hipodens yang menyangat hidrogen pasca pemberian kontras dengan komponen nekrotik intralesi, tepi irregular berbatas relatif tegas yang medistoris, sistem pelvico-calyces ginjal kiri, dan membentuk gambaran closing. Terhadap ginjal kiri, tampak massa melibatkan kelenjar adrenal kiri, melewati garis tengah, berkonfluensi dengan limfadenopati paraorta parailiaca kiri, dan menginfiltrasi mesenterium, mendesak dan mengelilingi aorta abdominalis, truncus coeliacus, dan arteri mesenterica superior. Massa terlihat mendesak pankreas dan usus-usus ke perifer, serta menginvasi vena cava inferior dan vena renalis kiri. Tampak dilatasi sistem pelvico-calyces ginjal kiri. Pembahasan. Yang pertama yaitu embriologi. Selama perkembangan ginjal manusia, ada 3 tahapan ontogenetik berurutan, yaitu poronefros, mesonefros, dan metanefros. Pada gambar kedua, ketiga sistem ini berasal dari mesodernal dan berkembang dari nephrogenic cord. Ini adalah contoh gambar dari topografi pronefros, mesonefros, dan metanefros. Dan gambar ketiga yaitu tahap pembentukan dan perkembangan ginjal pada manusia atau nefrogenesis.
Tahap pertama disebut prononefros, yaitu dimulai pada minggu ketiga. Ujung proksimal membentuk nefrostoma yang membuka ke dalam cavum coelomik, dan ujung distal tubulus bergabung membentuk ductus pronefrik. Segmen sefalat mengalami regresi sebelum terbentuknya bagian kaudal dan semuanya berdegenerasi pada minggu kelima. Pronefros tampaknya tidak berfungsi pada manusia, tetapi penting dalam pembentukan ductus mesonefrik. Tahap ketiga yaitu metanefros, yang menjadi cikal bakal ginjal dan berkembang dari dua bagian, yaitu mesoderm dan mesonefros. Glomeruli dan tubulus berasal dari mesenkim, yang disebut metaneprik balestema pada nephrogonik corp. Kaudal dari mesonefros segmen eksterotori termasuk ductus collectivus yang disebut ureteric bud. Struktur ini muncul selama minggu keempat dan kelima, serta tumbuh ke arah dorsal dan sefalat sampai berhubungan dengan nephrogenic cord. Pada minggu ke-7 hingga ke-8, nefrat pertama dengan glomeruli terbentuk dari metaneprik blastema. 3-5 generasi pertama dari cabang ureteric bud membentuk pelvis renalis, bagian terminal dari cabang generasi berikutnya, membentuk infundibula, yang menghubungkan kaliks pelvis. Kaliks pertama terbentuk pada minggu ke-10, dan pada minggu ke-13 hingga ke-14 terbentuk kaliks yang berbentuk cup atau like. Pembentukan nefron dimulai pada minggu ke-8 dalam fokus kecil. Metaneprik balestema berdekatan dengan ampula pada ureteric bud. Meskipun maturasi nefron berlanjut setelah lahir, tetapi tidak ada nefron yang berbentuk pertumbuhan di ginjal. Berlanjut sampai kehidupan dewasa, terutama akibat dari elongasi tubulus, proksimal dan lobes of Hinel dan penambahan ukuran interstitium. Selanjutnya yaitu patologi. Tumor Wilms merupakan neoplasma ginjal embrional yang abnormal. Perkembangan di histogenesis yang abnormal, bentuk yang khas adalah lesi besar yang dikelilingi oleh pseudokapsul dan berbatas tegas terhadap parenkim ginjal di sekitarnya. Struktur internal biasanya heterogen dengan fokus hemoragik dan atau area kristik nekrotik. Tumor tipikal atau triphasic terdiri dari sel blastemal, epitel, dan stromal. Bila hasil histologinya triphasic, maka prognozisnya baik. Tumor Wilms berasal dari proliferasi dari metaneprik balestema yang terjadi tanpa diferensiasi antara tubulus dan glomerulus. Pada tumor Wilms terjadi perubahan gen yang mengontrol pertumbuhan dan diferensiasi sel-sel asal ginjal. Nephrogenic rest atau sisa-sisa atau nephroblastomatosis mempunyai kemampuan mengubah gen tersebut di atas. Lebih dari 40% tumor Wilms unilateral mengandung nephrogenic rest dan hampir 100% tumor Wilms bilateral mengandung nephrogenic rest. Selanjutnya yaitu diagnosis perbandingan. Terdapat beberapa diagnosis banding dari tumor Wilms berdasarkan manifestasi klinis dan gambaran radiologisnya. Neuroblastoma berasal dari kelenjar adrenal atau jaringan neural simpatetik. Parasipinal, tumor ini dapat meluas ke posterior aorta. Perbandingan antara neuroblastoma dan nefroblastoma ditampilkan pada tabel berikut. Selanjutnya, pemeriksaan laboratorium. Sampel urin dapat diuji untuk melihat apakah ada masalah dengan ginjal. Urin juga dapat diuji untuk zat yang disebut katekolamin. Hal ini memastikan tidak terdapat tumor lain yang disebabkan neuroblastoma. Meningkatnya level metabolit katekolamin dalam darah dan urin dapat menjadi penanda diagnostik pada kasus neuroblastoma. Adapun dua metabolit katekolamin yang dapat dijumpai di darah dan urin
di darah dan urin, penderita neuroblastoma yaitu homovanillic acid atau HIV-A dan family imendelic acid atau VMA. Pemeriksaan radiologi. Tumor Wilms bermanifestasi sebagai massa padat intrarenal dengan pseudo-kapsul dan menyebabkan perubahan dari parenkim dan mendistorsi sistem pelvicocalyx. Massa biasanya menyebar secara langsung dan menggantikan struktur di sekitarnya, tetapi tidak mengobliterasi atau mengangkat struktur aorta seperti pada neuroblastoma. Kadang bisa ditemukan adanya invasi tumor ke dalam vena renalis dan vena cava inferior dengan perluasan ke atrium kanan. Selanjutnya yaitu radiografi konvensional, yaitu foto polos toraks dapat digunakan untuk mencari metastasis paru dan tulang, serta untuk mengevaluasi terapi radiasi dan mencari komplikasi paru yang berhubungan dengan kemoterapi. Pada foto abdomen polos sering ditemukan opasitas abdomen yang menyebabkan pergeseran usus. Jadi ini gambarnya. Radiografi konvensional menunjukkan massa di hemabdomen kanan atas yang pendorong udara usus berhenti, abdomen kiri, dan rongga pelvis. Selanjutnya yaitu ultrasonografi. Pemeriksaan ultrasonografi atau USG dapat membedakan massa padat dan kristik, mendeteksi kemungkinan adanya trombus pada vena renalis dan vena cava inferior, dan dapat memberikan informasi mengenai keadaan hepat dan ginjal kontralateral. Dapat pula digunakan sebagai panduan biopsi. Jadi pada gambar kelima yaitu pemeriksaan ultrasonografi menunjukkan gambaran massa di ginjal kiri yang heterogen, berbatas tegas dengan komponen klasifikasi dan komponen kristik intrarelasi. Selanjutnya yaitu renografi. Renografi merupakan pemeriksaan tambahan yang memiliki peranan penting pada pasien dengan tumor Wilms, terutama untuk menilai fungsi ginjal pada bagian non-tumoral atau area ginjal yang normal. Pemeriksaan ini diindikasikan ketika akan dilakukan operasi untuk mengetahui jaringan ginjal yang masih berfungsi normal. Saat ini terdapat 3 radiofarmaka yang umum digunakan pada pemeriksaan renografi yaitu TCMIG3, TCTTPA, dan IOIH atau hipuran. Pada laporan kasus ini, predileksi usia penderita adalah sesuai dengan literatur di mana tumor Wilms sering ditemukan pada usia 6-12 bulan. Kesimpulan, tumor Wilms merupakan keganasan primer pada ginjal yang sering ditemukan pada anak-anak. Dengan pendekatan multidisiplin dalam penanganan tumor Wilms, lebih dari 85% anak-anak dengan tumor Wilms dapat bertahan hidup. Peranan radiologi dalam membantu diagnosis menentukan stadium tumor, serta perluasan tumor sangat membantu dalam terapi tumor Wilms atau USG, merupakan modalitas awal untuk tumor Wilms. USG sangat baik untuk menggambarkan massa, mengidentifikasi invasi ke organ yang berdekatan, dan mengidentifikasi adanya perluasan tumor hingga trombus di vena renalis dan vena cava inferior. Sedangkan CT dengan kontras intravena merupakan modalitas pencitraan pilihan untuk evaluasi lebih lanjut. Penentuan stadium, evaluasi metastasis paru-paru, dan dapat mengevaluasi kedua ginjal. MRI merupakan modalitas paling sensitif untuk penentuan apakah vena cava paten atau tidak, tetapi membutuhkan pemberian sedasi dalam pelaksanaannya. Demikian, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.